Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Skarini dengan NPM 2311050075 dari kelas 1E. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Oke, pada video kali ini kita akan membahas dengan tema pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa. Kenapa sih gaya belajar itu sangat penting dan kenapa gaya belajar itu berpengaruh pada prestasi siswa? Oke, simak ya. Oke, kita akan membahas pertanyaan tadi ya. Kenapa sih gaya belajar itu sangat penting? Oh iya, dari tadi kan kita bahas tema gaya belajar nih. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar itu adalah cara atau metode yang digunakan orang dalam belajar. Kenapa sih gaya belajar itu sangat penting? Karena setiap orang itu berbeda-beda dalam belajarnya, dalam memahami materinya. Oke, ada berapa sih metode gaya belajar? Oke, metode gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang lebih memanfaatkan pada penglihatan. Ciri-ciri pelajar visual itu, yang pertama itu mudah mengingat apa yang dia lihat. Yang kedua, misal saat di kelas cenderung melihat sikap dan gerakan seorang guru saat mengajar. Yang ketiga itu lebih suka membaca dibandingkan dibacakan. Oke, gaya belajar yang kedua itu adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu adalah gaya belajar yang lebih memanfaatkan pada indera pendengaran. Ciri-ciri pelajar auditori, yang pertama itu suka berbicara, berdiskusi, sehingga dia tuh akan lebih paham jika dijelaskan dan ditangkap langsung oleh indera pendengaran. Yang kedua, mudah mengingat apa yang didengar. Gaya belajar yang ketiga itu adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang lebih memanfaatkan pada gerakan atau praktik secara langsung. Ciri-ciri pelajar kinestetik itu yang pertama itu suka metode praktik secara langsung atau percobaan. Yang kedua itu adalah mudah menyukai aktivitas gerakan seperti permainan. Baik, selanjutnya kita akan membahas 10 jurnal tentang pembahasan dan hasilnya ya. Jadi kan tadi udah diketahui nih, apa sih metode belajar, apa aja. Nah, pada jurnal yang pertama itu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik terhadap prestasi belajar siswa di SMA Dian Andalas Padang. Jadi pada jurnal itu tuh membahas gaya belajar apa sih yang efektif. Jadi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik merupakan suatu kombinasi dari bagaimana sih siswa menyerap, mengatur, dan mengolah informasi sehingga pada akhirnya mempengaruhi prestasi siswa. Pada jurnal yang kedua. Jadi pada jurnal kedua itu pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran akuntansi kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Tapung tahun ajaran 2018 sampai 2019. Jadi jurnal itu membahas menganalisis gaya belajar apa sih pada siswa SMA Negeri 3 Tapung. Ternyata hasilnya tuh berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik. Baik, selanjutnya akan membahas jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga ini pengaruh gaya belajar visual dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Kota Probolinggo. Jadi dijelasin nih gaya belajar visual. Sehingga gaya belajar visual tuh aktivitas belajarnya tuh mengaruh gitu loh pada prestasi siswanya. Dan pengaruhnya tuh signifikan gaya belajar visual dan sangat efektif kalau pada jurnal yang ketiga ini. Kemudian kalau bahas kita jurnal yang keempat, pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan matematika IAIN NU Metro. Nah, pada jurnal ini tuh membahas gaya belajar yang mana sih yang efektif untuk mahasiswa. Kan sebelumnya itu mahasiswa tuh mempunyai gaya belajar visual dan auditorial lebih baik prestasi belajarnya dibanding mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran di kelas tuh dosen tuh masih sering menggunakan proyektor sehingga anak dengan gaya belajar visual tuh akan lebih tertarik. Dan dosen juga masih menggunakan metode ceramah. Sehingga mahasiswa gaya belajar auditorial tuh lebih terbantu, lebih memahami materi kuliah.
Sehingga kebiasaan tersebut yang membuat anak dengan gaya belajar kinestetik tuh tidak paham, karena dia kan pahamnya aksi langsung loh, praktek secara langsung. Jadi untuk jurnal yang kelima selanjutnya itu adalah pengaruh gaya belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kalau menurut jurnal ini tuh gaya belajar yang menunjukkan gaya belajar apa sih yang efektif? Nah, ternyata domainnya tuh gaya belajar visual dan auditoria tuh disajikan dengan banyak peserta didik. Oke, setelah saya jelaskan tentang metode gaya belajar apa sih yang sesuai dengan diri kamu? Nah, itulah kan yang membuat gaya belajar itu sangat penting, ya karena setiap orang itu berbeda-beda cara belajarnya. Dapat disimpulkan kalau untuk sekolah hasil penelitian itu hendaknya dapat berguna sebagai bahan masukan bagi guru atau para pendidik untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kalau untuk guru hendaknya tuh memperhatikan karakteristik masing-masing siswa, terutama gaya belajar mereka, sehingga guru tuh tidak memaksa gaya belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Dan gaya belajar tuh nggak melulu satu gaya metode belajar saja, tetapi banyak variasinya. Kemudian bagi peserta didik hendaknya lebih memaksimalkan gaya belajar yang dimiliki saat proses belajar mengajar, sehingga dapat memperhatikan penjelasan guru, sehingga tuh materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dengan menemukan metode gaya belajar yang tepat, yang sesuai dengan diri kita tuh akan lebih paham, kita tuh akan lebih tahu cara belajar mana sih yang buat kita tuh enjoy dan belajar tuh nggak merasa tertekan. Jadi dengan metode gaya belajar yang tepat, kita tuh akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pikiran kita tuh akan terbuka. Dengan begitu, kita tuh dapat meningkatkan prestasi kita. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan banyak sekali salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.